kita cukup miris melihat keadaan ini karena kondisi ini pernah terjadi di Indonesia di tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2000-an, di mana tunggakan para pemain itu sampai berbulan-bulan tidak dibayarkan gaji oleh klub Liga Indonesia. Ini terjadi karena saat itu Indonesia lagi krisis keuangan. Halo, Assalamualaikum. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Winwan Nur yang berjudul "Tak mampu bayar gaji pemain bola, Malaysia terancam sanksi FIFA". Video ini cukup menarik bagi saya untuk melihat apa penyebabnya sehingga kemudian Malaysia tidak mampu memberikan gaji, khususnya klub-klub yang ada di Liga Super Malaysia itu tidak mampu memberikan gaji para pemainnya tepat waktu. Bahkan beberapa pemain sampai berbulan-bulan tidak menerima gaji. Kondisi ini cukup miris karena ini menyangkut tentang kemanusiaan, di mana para pemain tidak mendapatkan gaji yang layak selama membela tim mereka. Dan ini ternyata memberikan dampak di mana FAM atau PSSI-nya Malaysia mungkin terancam dari sanksi FIFA akibat dari kejadian tersebut. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Bertemu kembali di channel perjuangan ini yang saya khususkan untuk membuat kontra narasi terhadap penghinaan dan sikap merendahkan dari jiran kita Malaysia. Ya, setelah kemarin kita ngomongin film dan kemudian sepak bola, kali ini kita kembali membahas sepak bola Malaysia yang mana sejak salah seorang netizen yang membuat doa yang sangat buruk kepada Indonesia pada waktu itu tidak ada kabar baik apapun dari sepak bola Malaysia sampai saat ini. Sebagaimana saya jelaskan di video sebelumnya, sepanjang tahun 2024 hanya kekecewaan demi kekecewaan yang menimpa sepak bola Malaysia, ya, mulai dari mereka tidak pernah lolos dari babak grup di setiap turnamen yang mereka ikuti, dan kemudian rankingnya juga disalib oleh Indonesia, dan bagaimana pemain-pemain mereka, ya, ada yang disiram udara air keras, disimba asid kata mereka, dan kemudian juga ada yang diserang rumahnya, macam-macam gitu. Dan sekarang musibah lain lagi menimpa tim nasional Malaysia, dan ini betul-betul seharusnya mereka sangat malu, ya. Kalau mereka normal itu mereka sangat malu. Kenapa? Karena mereka selama ini mengaku negara yang sangat kaya, ya, jauh di atas kita, meremehkan ringgit nilainya lebih tinggi dari rupiah, itu kita negara miskin segala macam. Dan yang terjadi ini betul-betul menampar muka mereka. Kenapa? Mereka terancam disanksi oleh FIFA karena menunggak gaji pemainnya, klub-klub di Malaysia itu. Ya, salah satu klub KLCT yang di sana ada pemain nasional mereka, Paulo Josue, kapten tim itu, ada yang dibayar sampai 7 bulan tidak dibayar, seperti itu. Nah, bagaimana kondisinya? Kita lihat ini video dari orang Malaysia sendiri, dari akun Harimau Malaya di Malaysia. Kita dengarkan apa katanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan juga bagi penonton channel ini yang selalu nyinyir di sini, yang bilang bahwa jangan bahas Malaysia aja lah, kayak nggak ada tema lain gitu ya, buatlah tema yang lebih berkualitas, yang lebih mendidik gitu. Jangan khawatir, ya, saya sudah. Oke, sekarang kita saksikan langsung bagaimana komentar atau pandangan dari orang Malaysia terhadap situasi yang menimpa dunia sepak bola mereka. Yuk, kita tonton. Hari ini kita nak bincangkan mungkin topik yang agak serius juga, ada kemanusiaan juga berkenaan dengan apa lagi kalau kita nak cakap pasal Liga Malaysia, sangkut gaji, bayar lambat,
player menderita, benda-benda tu kerap berulang-ulang setiap musim, seolah-olah tak ada jalan penyelesaiannya. Kalau sebelum ni kita dengar antara kes-kes yang paling kritikal, of course Sarawak United sebelum ni, and Melaka, dan kita ingatkan musim ni perkara-perkara tu mungkin berkurang, tetapi yang menjadikan lebih. Ya, dari informasi video ini ternyata sebenarnya tunggakan gaji pemain di Malaysia itu bukan cuma hanya baru terjadi pada tahun ini, tapi ternyata sudah terjadi beberapa tahun-tahun sebelumnya, dan ini terus berulang, yang kemudian menjadi keprihatinan daripada netizen yang ada di video ini. Banyak pula yang kita dengar. Seperti mana yang semua sedia maklum, dari awal Liga pun kita dapat tahu pasukan Kedah Darul Aman FC mengalami masalah, dan kemudian timbul pula cerita-cerita mengenai Seri Pahang FC pun dengarnya ada mengalami masalah yang sama. Dan juga yang terbaru, kabarnya diluahkan sendiri oleh Kapten KL City FC iaitu Paulo Josue. Pasukan dia, ada pemain dalam pasukan KL City FC yang tidak mendapat gaji sehingga 7 bulan. Wow, aku tak dapat imagine sebab sebab kalau macam aku sendiri, kalau lambat 7 hari pun memang dah boleh katakan hidup tu dah tak tenteram dah, terumbang-ambing dah nak mengamuk dah nak marah bos dah. Tapi bayangkan 7 bulan tanpa gaji. Bila cakap tentang gaji yang tersangkut ni, biasanya orang akan kaitkan dengan penajaan. Isu penajaan ni pun memang something yang agak sukar untuk kita dapatkan penyelesaian, sebab mungkin sesetengah pasukan sebabkan struggle untuk dapatkan penajaan, ada yang terlebih dahulu sign persefahaman atau perjanjian sebelum duit tu masuk, dan kemudian apabila berlaku sesuatu, duit tu tak dapat dan terpaksa tanggung hutang yang luar biasa. Ada juga yang menyalahkan tarif pembelanjaan ataupun shilling untuk gaji pemain-pemain tu, boleh katakan overpaid. Mungkin semasa agreement dengan penaja tu, mereka dah buat siap-siap kiraan. Kalau ikutkan kiraan jumlah penajaan tu mungkin mampulah nak bayar, tapi bila berlaku sesuatu dah tak tertanggung. Jadi mungkin salah satu idea yang aku nampak daripada netizen untuk menjalankan financial fair play tu, boleh katakan idea yang baik juga, tapi pelaksanaannya sekali lagi terpulang kepada MFL lah. Mungkin dapat serba sedikit mengawal shilling harga gaji pemain supaya lebih realistik untuk diuruskan dalam semusim. Apa penaja susah untuk melabur dalam bola sepak Malaysia? Biasa kita dengar ayat daripada pihak-pihak bisnes yang mengatakan bola sepak di Malaysia tak menguntungkan sebenarnya. Aku sendiri ada bercakap dengan beberapa individu yang mewakili pihak menaja. Diorang sendiri merungut sebenarnya, meluahkan kepada aku, bukan tak ada penaja yang nak taja tim Malaysia. Ada sebenarnya orang-orang kaya, syarikat-syarikat besar yang sudi. Tapi apa yang tim bola tersebut boleh bagi in return? Berapa banyak tim yang betul-betul memberi semula kepada syarikat penaja? Nah, jadi kita dengar sendiri bagaimana kata orang dari. Ya, mari kita saksikan tanggapan dari Win Wanur sehubungan dengan video tadi. Dari akun Instagram Harimau Malaya ini, yang mengatakan situasi sepak bola Malaysia ya, dan seperti dia katakan itu bukanlah yang pertama kali yang terjadi tahun ini, tapi berulang dan terus berulang, bahkan semakin banyak gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja tidak akan pernah kita dapatkan dari mulut orang-orang TKI pemuja Malaysia, semodel Borunaga, Romlia, atau Ikiweo. Bagi mereka Malaysia itu segalanya jauh lebih hebat, nggak mungkin ada kejadian seperti ini. Gaji aja kerja di sana bisa sehari itu dapat 500.000 katanya ya, bisa sampai 1,5 juta sehari itu cuman kerja bersihkan WC gitu di sana. Kenyataannya seperti inilah Malaysia, dan seperti dikatakan oleh Misteri di video sebelumnya, saya katakan ini untuk calon-calon TKI ya, jangan hanya mendengarkan Malaysia itu dari akun-akun semacam Borunaga itu, atau orang-orang Malaysia yang merendahkan kita, yang mengatakan rupiah kita kecil ya, dan segala macam. Ya, demikian tadi video tentang pemain Liga Malaysia yang tertunggak gaji mereka selama beberapa bulan, dan ini cukup miris juga. Sebenarnya lucu juga ya, karena
seharusnya yang terjadi seperti begini itu di Indonesia, karena di Indonesia digelarkan sebagai negara miskin, Malaysia negara kaya, tapi kenyataannya ini terjadi di Malaysia, di mana pemainnya itu mereka tertunggak gaji. Apakah mereka tidak punya kemampuan untuk membayar gaji Malaysia, ataukah ya kondisi ini mungkin mirip seperti tenaga kerja Indonesia yang tidak dibayarkan gajinya berbulan-bulan, dan ini menimpa pada pemain sepak bola Malaysia. Tidak dibayarkannya gaji pemain Liga Sepak Bola Malaysia. Ini saya teringat dengan kisah-kisah para tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja asing yang ada di Malaysia yang nasibnya itu selama berbulan-bulan tidak terima gaji, ditahan gaji oleh para majikan. Ini saya lihat pemain sepak bola di Malaysia kurang lebih nasibnya sama seperti tenaga kerja kita ya, karena gaji mereka selama berbulan-bulan mereka tidak dibayar, dan ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Apapun alasannya, bahwa mereka para pemain-pemain itu harus diberikan hak sesuai dengan perjanjian kontrak. Apalagi Malaysia, kita ketahui bahwa Malaysia termasuk salah satu negara yang punya ekonomi yang cukup bagus, tetapi kenapa pemain bola mereka itu tidak terbayarkan gajinya? Apakah sepak bola Malaysia bukan sebuah industri yang menguntungkan sehingga kemudian investasi atau investor di olahraga sepak bola di Malaysia itu kurang diminati, sehingga kemudian para klub di Malaysia itu mengalami masalah keuangan, khususnya untuk membayar operasional dan gaji pemain. Karena liga tetap berjalan, mau tidak mau gaji pemain itu ditunggak dan lebih mengutamakan kepada akomodasi atau operasional klub untuk menjalani liga yang terus berjalan. Kondisi ini bisa kemudian kalau tidak tertangani dengan baik, maka seperti diberitakan dalam video akan terancam oleh FIFA untuk mengenakan sanksi kepada Liga Super Malaysia, karena ini sudah menyalahi aturan-aturan yang berlaku dalam FIFA. Sebagai orang Indonesia, kita cukup miris melihat keadaan ini, karena kondisi ini pernah terjadi di Indonesia di tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2000-an, di mana tunggakan para pemain itu sampai berbulan-bulan tidak dibayarkan gaji oleh klub Liga Indonesia. Ini terjadi karena saat itu Indonesia lagi krisis keuangan. Selesai krisis moneter di tahun 2000, Indonesia kemudian mengalami ketimpangan ekonomi, dan ini juga berlaku terhadap klub-klub yang ada di Malaysia. Kemudian klub di Indonesia mengalami kendala untuk membayar gaji para pemain. Tapi kondisi saat ini di Malaysia justru tidak terjadi seperti itu. Di Malaysia saat ini ekonominya cukup baik-baik saja, tapi kemudian kenapa gaji para pemain tidak bisa terbayarkan? Apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia lagi tidak baik-baik saja, atau memang tidak ada investor yang berminat di bidang sepak bola Malaysia? Oke, demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat, dan apabila Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.